bergabung kembali. Selamat bergabung kembali di pertemuan ke-6 pelatihan PTK yang diselenggarakan oleh SIMAGIC Sains dan Matematika menjadi Asyik. Saya Rahma Nasir dan yang akan kembali menjadi MC dan moderator untuk hari ini. Sebelum kita memulai acara, marilah kita berdoa bersama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, hari ini kita akan berdiskusi tentang instrumen penelitian tindakan kelas. Hari ini sudah bergabung bersama kita Ibu Tia Swirani dari Siamio Kita Pin Mathematics. Selamat sore, Ibu. Selamat sore. Ini saya manggilnya Ibu atau Mbak Rahma ya? Bebas, Bu, boleh. Ibu, Mbak juga boleh. Oh gitu, oke. Mungkin Ibu Rahma ya. Ya, terima kasih. Selamat sore Ibu Rahma. Oke. Sebelum memulai ke sesi Ibu Tia, sebenarnya di jadwal kita ada jadwal dari untuk Pak Suhendra, tapi Pak Suhendra sedang dalam perjalanan Makassar ke Bandara Soekarno-Hatta sambil menunggu diskusi oleh Ibu Tias, karena kalau saya yang pacu kayaknya akan sesat, Ibu. Ibu Tias akan melaksanakan PTK yang berakhir di tanggal 19 November. Ibu Tias yang berkait dari salah satu peserta yang telah mengumpulkan tugas instrumen. Ibu Kunti, silahkan. Terima kasih Bu Rahma dan Pak Unja yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa ikut bergabung dengan pelatihan pengembangan penelitian tindakan kelas ini, meskipun saya terlambat ya karena baru masuk ke grup ini. Insya Allah saya akan terus mengejar ketertinggalan. Kemudian mohon bimbingannya kepada Bu Rahma, Mr. Unco, Bu Made, mohon bimbingannya, semoga bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan ini dengan baik dan pada akhirnya nanti bisa membuat penelitian tindakan kelas yang sesuai dengan yang diharapkan. Mungkin itu aja Bu Rahma, terima kasih. Terima kasih, Ibu. Semoga bisa sampai di tahap akhir pembuatan laporan, bahkan publikasi artikel PTK-nya. Amin, terima kasih. Amin ya Rabbi. Oke, langsung saja sepertinya ke Ibu Tias. Saya serahkan ke Ibu Tias. Ya, baik. Terima kasih sekali Bu Rahma. Terima kasih sekali Pak Unjo. Kalau Pak Unjo ya sudah sudah memberikan kesempatan untuk bergabung. Ya. Gimana Pak? Langsung main kejar aja kemarin gara-gara waduh panik attack ini. Ya udah, siapa nih solusi gitu. Terima kasih sudah bersedia memimpin diskusi kita, Ibu. Ya, terima kasih juga ya Pak Unco ya sudah diberi kesempatan untuk bergabung juga. Ini soalnya juga saya juga masih belajar ya. Dan menurut saya si Magic ini menarik sekali kegiatannya, apalagi terkait dengan penelitian ya. Bapak Ibu juga pasti dekat sekali ya dengan penelitian karena sebagai guru, kalau tidak salah ada kewajiban untuk melaksanakan PTK juga ya, gitu. Jadi menarik sekali. Saya banyak belajar dari sini. Kemarin ketika sesinya Pak Suhendra juga. Iya, saya belajar banyak gitu. Nah, sekarang mungkin ini saya didaulat oleh Pak Unco ya
untuk apa ya, melit diskusi ya Pak ya, atas tugas-tugas yang mungkin Bapak Ibu sudah buat terkait dengan instrumen ya. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu ada yang ingin berbagi dulu terkait mungkin instrumen yang sudah dibuat seperti apa gitu. Jadi mungkin apa namanya, kita bisa sama-sama memberi masukan ya kepada Bapak Ibu sehingga nanti instrumennya bisa sesuai ya, benar-benar mengukur apa yang menjadi variabel yang ingin diukur gitu ya. Oh ya, sebelumnya saya ingin menyapa ya, saya belum menyapa Bapak Ibu, mohon maaf. Halo Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Tias, saya dari Siamang Kitab in Mathematics. Nah, tadi sesuai apa yang sudah diungkapkan oleh Bu Rahma dan juga Pak Unco, karena kan sebenarnya ini sesinya Pak Suhendra ya, tapi memang karena beliau masih dalam perjalanan, jadi mungkin saya di sini untuk apa namanya diskusi bareng-bareng dengan Bapak Ibu terkait dengan instrumentasi yang sudah Bapak Ibu buat gitu ya. Nah mungkin dari sini ada yang ingin volunteer dulu apa ya ya volunteer dulu untuk menampilkan instrumennya atau kalau nggak mungkin saya bisa menampilkan instrumen yang sudah diberikan oleh Pak Unco ya dari beberapa Bapak Ibu ya Pak Unco ya. Benar Ibu. Dan itu Bu Widya udah di spotlight, mungkin Bu Widya bisa sharing Bu Widya. Bagaimana Bu dia? Instrumennya sudah dibuatkah? Kira-kira ada mau di-sharingkan nggak dulu ke teman-teman guru? Masih mute, Bu? Saya ini. Iya, Saya belum kira-kira ngumpul. gimana? Saya belum ngumpul. Kendalanya di mana, Bu, waktu buat instrumennya, Bu? Kendalanya apa Pak ya? Sebenarnya kalau tadi saya mau kasih pesan-kesan di awal itu, sebenarnya pertemuan udah 5 kali pertemuan seperti ini tuh rasanya seperti pelatihan beneran gitu ya. Cuman nggak tahu saya ngeles pakai apa namanya, saya ngeles pakai golongan darah saya. Oh, jadi ngerjakannya di deadline aja ternyata masih kejar. Ini masih sambil kuyur, masih sambil guyur ngerjakan yang tugas ketiga belum ada kan di sekolah gitu ya. Cuman belum tahu bener apa enggak, cuman harusnya dikumpul aja ya biar ini ya, biar tahu gitu. Belum tapi belum. Lihat itu judul Instrumen. meningkatkan keterampilan berpikir kritis, jadi bukan seperti Oh yang ya ya ya. ya. Ikutnya Mohon maaf ini memotong ya Pak RTP-nya, Joko Bu. ya. Iya iya. Siap-siap. Yang paling bawah lagi, Bu. Jadi saya lampirkan semua seperti yang ada di. Nah, ini untuk Oke. lembar aktivitas gurunya, kegiatan awal. Bapak mohon maaf memotong lagi Pak. Ini masih Langsung. belum nampak atau mungkin bisa di Langsung stop paling bawah sharing sendiri. dulu. Yang berpikir kritis langsung itu, Miss ya. Oh, oke. Sebentar. Filenya tadi di-share di ini kah, Pak? Karena Oh, belum tampak, Bu ya? belum, iya, belum betul, Bapak. Ya. Maaf. Saya pakai PDF, kebukanya pakai Google. Sudah tampak, Bu? Ya, nah sekarang sudah tampak Bapak ya. Terima kasih Bapak. Mohon maaf memotong ya, Pak ya. Bahaya nanti kalau saya udah ngomong jauh-jauh ternyata belum tampak. Oke, kami langsung aja yang berpikir kritisnya.
Jadi instrumen yang biasa kita pakai dalam RPP. Nah, ini untuk lembar observasi aktivitas siswa di kegiatan awal. Ini seperti ini. Saya buat rentang ada 4 dengan kategori sangat baik, baik, cukup, dan 1 kurang. Kemudian ini kami menggunakan 2 observer. Satu ini kepala sekolah saya untuk observer pertama Pak Wazir SAG. Yang kedua kawan guru saya, tapi dia berbeda matkul. Dia spesialis matkulnya bahasa Indonesia, Evi Rahman Silalahi. Lanjut lagi. Oh. Nah, saya turun aja paling bawah untuk instrumennya. Nah, ini saya gunakan untuk lembar validitas soal atau instrumen yang saya pakai. Saya gunakan 10 soal, respondennya ada 15 orang. Jadi kita bisa hitung. Nah, di sini tabel 22 pedoman persekolahan kemampuan berpikir kritis saya ambil dari buku dosen saya di Unimed, yaitu Ani Minali dan Elvis Nafit 10, dan penulisnya ada 2 orang, Sidelina Lubis sama An-Najmi. Nah, di sini ada skor 0, 1, 2, 3, dan 4. Aspek yang pertama seperti ini, ada 1, 2, 3, 4 aspek. Jadi aspek pertama itu interpretasi, aspek yang kedua analisis, aspek yang ketiga evaluasi, aspek yang keempat inferensi. Nah, untuk aspek yang pertama ini ada 1, 2, 3, 4 dengan nilai 0, syaratnya tidak ada jawaban sama sekali. Kalau 1 menyatakan masalah dalam bentuk representatif lain, tabel, grafik, dan seperti dalam tabel, jadi ada peningkatan sedikit-sedikit di dalam parameternya. Aspek yang kedua juga sama. Jadi untuk yang nilai 0 dia tidak ada jawaban sama sekali. Terus kalau dapat nilai 1 ada hubungan dalam model matematika yang diajukan salah, definis atau variabelnya salah. Dan akan bertambah terus sampai ke atas. Nah, ini soalnya. Saya buat soal seperti ini nanti rencananya. Dalam siklus pertama. Terus nanti soal dalam siklus yang kedua seperti ini. Agak meningkat sedikit, ada kunci atau putih dalam bentuk tabel gambar, grafik seperti ini. Terus kemudian selain itu saya juga menggunakan angket observasi diri. Di sini diberikan kepada mahasiswa untuk mencari permasalahan yang sedang terjadi dalam mempelajari matematik. Untuk itu, ini kan sebagai petunjuk aja, clue. Terus kemudian, agak ada, dan lagi. Pertanyaannya, menurut Anda apakah matematik menarik dipelajari? Nah, seperti ini. Selama mengikuti pembelajaran matematika, apakah Anda serius dalam menyiapkan penjelasan guru? Terus sampai yang ketujuh pertanyaan, bagaimana cara Anda dalam menyelesaikan soal-soal matematika yang diberikan? Kemudian setelah itu ada juga tindakannya. Jadi sebelum tindakan itu rencana saya kan diperlukan media pembelajaran, pertemuan awal, kemudian siklus pertamanya, pembelajaran semakin menarik karena menggunakan media body frame. Di sini saya masih body frame, rencana saya gunakan body frame plus BS. BS itu singkatan dalam bahasa Inggris, broomstick, Bu. Atau bahasa Indonesia sapu lidi. Jadi kalau di body frame yang awal kan menggunakan pipet atau sedotan lah. Kemudian saya modifikasi karena kami daerah pesisir dan dekat dengan alam yang namanya pohon kelapa, maka saya menggunakan lidi. Jadi saya modifikasi pakai ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi saya modifikasinya bahan yang dekat dengan siswa. Nah, siklus kedua rencananya pembelajaran semakin menarik, bla 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 seperti ini. Materi dan soal yang diberikan bisa dipahami dan sebagian besar siswa. Nah, di sini ada angket lagi. Angket wawancara untuk tenaga ahli. Maksudnya ini siswa saya buat suatu pertanyaan dia untuk mewawancarai tenaga ahli seperti insinyur yang pembuat jembatan seperti itu. Karena materinya persamaan kuadrat dalam menggambar fungsinya saya tarik di dalam kegiatan PTK pembelajarannya berbasis STEM. Jadi ada observasi ke jembatannya. Mohon maaf Pak Joko, saya mau tanya karena menarik sekali ya. Terkait dengan angket wawancara tenaga ahli ini, berarti ini kan nanti siswa yang mewawancarai ya Pak ya. Iya, betul. Berarti ini termasuk dalam proyek tersebut ya, dalam proyek yang Iya, STEM betul. tadi ya. Iya. Oke. Ya, baik. Silakan Pak dilanjutkan Pak. Nah, di dalam angket ini mungkin ada pertanyaan yang di luar, cuman saya hanya membatasi sekitar 5 pertanyaan, tetapi nanti dalam situasi kondisi dalam waktu wawancara tentu siswa kan akan ada pertanyaan turunan kah atau pertanyaan yang lain untuk melengkapi pertanyaan yang kelima ini.
Tentu itu merupakan apa ya, inovasi ataupun hal yang di luar, tapi itu kebebasan dari siswa. Saya hanya membatasi 5 pertanyaan seperti itu. Tapi mereka bisa menambahi lagi. Tapi untuk Namun pertanyaan tersebut tidak harus berkaitan dengan matematika, nggak apa-apa ya, Pak, ya? betul, iya. Oke. Karena kan jembatan yang sekarang yang sedang dibuat udah siap, udah jadi. Jadi mereka mungkin bisa mewawancarai karena di sebelah kirinya jembatan lama dalam kondisi yang sudah rusak, tapi tetap diperbaiki. Yang sebelah kanannya jembatan sudah baru, besar, dan bisa menampung sekitar 2 truk berjalan bersama-sama. Jadi mereka mungkin hal yang sangat bagus untuk mengevaluasi jembatan Perlak karena ada 2 jembatan secara berdampingan menghubungkan 2 kota Perlak Barat dan Perlak Timur, sehingga mereka nanti pasti sistemnya sangat bagus. Karena ada yang satu udah lama sekali dibangun, bahkan setiap tahun dipakai dan rusak lagi karena kontur tanahnya, konstruksi bangunan yang lama. Sedangkan yang bangunan yang baru itu lebih besar, lebih kuat karena dalam metode pembuatannya juga berbeda. Yang satu menggunakan plat besi baja, yang satu metode cor yang tebal. Itu bagus sekali. Dan itu nanti akan ditemukan siswa sendiri dalam proses wawancara. Itu aja. Dan ini Pak Joko, saya pengen tanya, apakah kan ini kan tadi terkait dengan critical thinking ya, Pak, ya? Iya. Nah, apakah ketika siswa itu mewawancarai tenaga ahli, itu Bapak juga mengamati proses critical thinking siswa juga atau bagaimana Pak Joko? Kalau kami rencananya menggunakan ini Bu, kamera. Jadi sewaktu Oke. kawannya dia mewawancarai, kawan yang lain memvideokannya. Oke, Sehingga berarti tetap nanti ada kan datanya akan ya, Pak, ya? betul, kita akan Ya, setiap kelompok akan mendapatkan data baik berupa angket wawancara, tulisan tangan dan juga videonya. Nah, itu kan oke. bisa menjaga jawaban anak kalau bias kan ada video penolong untuk bantu mereka. Ya, betul betul, Pak, ya, betul. Cuman ya ini Miss, dalam hal ini kan kita masih banyak sekali kekurangan. Terutama dalam merancang dia nanti setelah jadi kita harus start out dulu ya. Siklus pertama itu setelah kita melihat video pembelajaran atau video tentang pembuatan jembatan Perlak sebelum awal jadi, mereka pasti punya gambaran. Setelah punya gambaran, kita ajak mereka untuk mengobservasi ke tempat lokasinya. Nah, di situ baru mereka akan bertanya kepada insinyurnya kalau kita sekarang kayak mandor proyeknya tentang gimana buatnya, kondisi tanah, dan jembatan itu terletak di kanan kirinya perumahan penduduk. Apakah ada imbasnya dalam gerakan mungkin kalau truk lewat bergetar seperti apa? Kalau yang di jembatan yang lama seperti apa? Itu akan berkembang. Nah, dari informasi yang mereka dapat, kita kembali ke lab komputer untuk mencari gambaran jembatan pelak sesuai dengan pemahaman mereka. Setelah image-nya dapat di komputer, mereka membuat gambar desain dalam bentuk GeoGebra. Desain yang mereka buat, nah, hasil desain GeoGebra itu kita bisa screenshot atau kita bisa print. Nanti mereka membuat miniaturnya dalam bentuk body frame. Yang awalnya body frame yang berupa pipet atau sedotan dari Pak Sun kemarin, saya modifikasi jadi dari sapu lidi menggunakan benang bol, kemudian kita lihat tembak. Nah, terakhir untuk mengukur kemampuan mereka, kita menggunakan timbangan dari timbangan pegas itu untuk mengukur sustainability atau ketahanan dari jembatan. Tentu anak-anak bervariasi oleh jembatannya. Ada yang pakai 2 lidi, 3 lidi, ada yang modelnya silang-silang. Nah, disitulah kan mereka akan mengetahui semakin kuat konstruksi jembatan yang mereka buat, maka beban yang ditampung juga semakin besar. Kalau sekali patah ternyata karena menggunakan satu lidi itu mereka menemukan sendiri. Ya berpikir semoga seperti itu. Tapi pasti namanya project pasti ada trial and error. Nah itu aja Miss. Dan saya hanya menggunakan ini cukup. Mungkin masih banyak kekurangan. Mohon masukan dari sarannya. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini, Pak Joko ini malah udah lengkap banget ya, instrumennya, soalnya udah ada. Ini bahkan tadi cara menganalisis datanya juga udah ada, Pak. Ini karena kan turunan kemarin. Kalau Mr. Ucap pasti sudah tahu kegiatan Body Frame Indonesia. Yang Research terkait grant riset itu ya, Pak, ya? grant. Pantes, Kemudian ya ya saya ya. nanti tambah BS untuk tambah tesis kami kan. Dan alhamdulillah Oke. sudah impro. Jadi saya buat jadi Body Frame plus BS. Broomstick-nya yang saya angkat. Oh gitu, oke. Polidinya. Nah berarti ini kan sebenarnya Pak Joko sudah pernah, mengimplementasikan Mencoba. ya, Pak, Iya. ya? Nah, saya ingin tanya Pak,
ketika Bapak mengimplementasikan hal tersebut, kira-kira challenges-nya apa saja, Pak? Per- Baik itu dalam pengambilan data mungkin ya, kita mungkin, karena hari ini masih kita, ya, fokus tentang instrumen ya, jadi mungkin saya ingin, apa namanya, tanya-tanya terkait challenges-nya apa saja ketika pengambilan data, gitu. Yang pertama itu bahasa, Miss. Karena mungkin anak kami orang Aceh dan pengembangnya ataupun isunya kebanyakan orang Medan. Jadi bahasa pengantar yang kita gunakan kan bahasa Indonesia. Nah, terkadang mereka tuh mix. Jadi kesalahpahaman konteks dan bahkan mungkin salah yang pertama bahasa, yang kedua pengetahuan. Terkadang insinyur yang kita wawancarai itu bahasanya tuh kurang paham atau mungkin karena pengetahuan kami yang belum. Jadi bahasanya agak berbeda. Perlu lagi penekanan atau penjelasan apa ini maksudnya seperti itu. Kekuatan tanah. Maksudnya apa kekuatan tanah? Kuat arus air. Apa tuh kuat arus air? Nah, seperti itu. Berarti Terus yang terkait dengan ketiga, iya, istilah-istilah yang teknis yang teknis, mungkin baru teknis sipil gitu teknis. ya, Pak, ya? Iya, kemudian di dalam pembuatan istilahnya tuh sketsa juga di GeoGebra, mereka juga beberapa kesulitan karena mereka berkreatif menggunakan latar ataupun menggunakan dari poligon untuk sebagai alas. Nah, itu kadang menggunakan warna yang berbeda. Ada yang salah membuat untuk segitiganya sehingga salah harus dihapus lagi. Mereka lebih lama di situ, lebih lama mendesainnya dan Eee, berlama-lama sekali di situ karena kalau oh. nggak jadi nggak jadi buat lagi sehingga jamnya tuh terhabiskan di situ. Nah, Tuh. Pak, kalau boleh tahu kalau yang kemarin ketika pengimplementasian yang, 4D Frame ini, eee, untuk respondennya berapa banyak ini, Pak? Kalau kelas kami kemarin sekitar 26 karena kelas 26 yang ya? ada Oke. sekarang yang kami pakai kelas unggul dengan jumlah siswa dan putri digabung. Sedangkan Oke. kalau di daerah Aceh yang lain untuk Mhm. satu kelas itu siswa dipisah laki-laki sendiri, Laki dan perempuan perempuan ya? sendiri. Oke. Pak Joko, saya boleh, lihat lagi tadi instrumen Pak Joko yang, apa namanya, kalau nggak salah ada responden 1, responden 2, terus yang tabelnya ada hijau-hijaunya kalau nggak salah tadi ya? Tempat pertimbangan. Ini yang saya pakai masih data yang lama, Miss ya. Iya, nggak Soalnya apa-apa, Bapak, iya, nggak apa-apa, Pak. Nggih, lagi saya heeh, Nah, ini. aspek yang dinilai. Naik Tapi lagi, Miss. ini sebentar, Ini hanya ya, untuk istilah jurnal untuk mengukur tentang kegiatan RPP-nya sih, Miss, dalam bentuk kegiatan siswa, dalam tanya jawab, diskusi. Itu. kalau untuk mengukur critical thinking-nya, instrumen yang dipakai apa, Pak? Kami hanya menggunakan angket yang tadi miliknya Ibu Ani Minarni sama Pak Andi Nabi Tukul. Yang paling bawah Oh, itu. Yang paling bawah. paling bawah. Ini. Bentar. Nah, ini. Oh, ini ya, berarti, menggunakan soal ya, Pak, ya? Critical Betul. thinking-nya dalam oke, Dan oke, siap. untuk lembar observasinya ini, Mas, yang kami gunakan hanya lembar observasi keaktifan siswa yang di atas 2 dan lembar Oh, oke. observasi keaktifan guru. Itu Oke, aja. oke, oke. Oke, baik, Pak. Mungkin ini ya, Pak, ya, karena kan critical thinking-nya itu kan kita bisa mengetahuinya dari soal-soal di sini ya, Pak, ya. Iya. Nah, mungkin, Boleh nanti minta saran, Miss, biar kami cari terus untuk tambahan juga. tapi ini ya, Pak, ya, ini, maksudnya dari perspektif saya. Mungkin kalau Bapak Ibu ada perspektif lain, nanti silahkan, Sharing. diungkapkan aja Ya, ya. betul. Ya, kita di sini sharing aja gitu ya, karena saya juga masih belajar ya, Bapak Ibu ya. Oke, baik, terima kasih Pak Joko. Kalau dari perspektif saya, ini tadi kan untuk, apa ya, kita ingin mengetahui, critical thinking siswa itu bagaimana, gitu kan ya. Nah, ini Selain dengan dari soal, Miss ya. ya, betul, karena kan ini kan dari yang pertama memang dari soal nggih. Nah, lalu mungkin tadi itu kan Bapak juga ada yang namanya lembar observasi, gitu. Nah, lembar observasi dan juga tadi juga, kita punya data seperti misalnya video. Itu bisa Bapak Ibu gunakan juga untuk apa ya, men-support gitu ya. Jadi nanti ketika, oh siswa ini bisa menampilkan katakanlah ya, dia di aspek 1 dia skornya 4 ya, dia itu sudah bisa, menampilkan beberapa representasi dengan benar gitu. Nah, pastikan itu ada prosesnya ya, jadi nggak, tiba-tiba siswa itu langsung gitu ya. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa ya menggunakan data-data lain ya,
apa namanya, untuk mendukung yang ini gitu, ya. Terus habis itu apalagi ya tadi ya, kalau kaitannya dengan ini Pak, kaitannya dengan berpikir kritis dengan 4D frame-nya, apakah ada instrumen yang mengukur itu Pak Joko? Kalau kami ini karena kan ada kawan di belakang sebagai observasi, dan terkadang memang walaupun kami tampilkan kepala sekolah sebagai observer yang datang cuma Bu Evi Rahman Silalahi. Nah, di situ tuh terkadang karena saya kan satu guru dan ada beberapa kelompok kan, ada sekitar 6. Nah, pertanyaan kadang anak-anak itu menemukan sendiri hanya observer yang buat dalam bentuk catatan kecil. Apakah itu bisa dijadikan sebagai bahan ataupun apa yang kita bilang, eh nah, apa itu sebagai data. Jadi untuk mendukung dan dilampirkan di dalam penelitian saya. Karena kadang-kadang anak itu bertanya bukan ke saya, tapi ke kawannya. Oh iya ya, kalau berat harus pakai lebih banyak lidi. Nah, itu kan kadang kita terlewatkan dan tidak tertulis di dalam lembar observasi yang sesuai dengan indikator-indikator. Apakah itu juga bisa dijadikan sebagai dasar atau tambahan untuk mengukur tingkat ini berpikir kritisnya anak-anak? Selain Bisa jawaban, Iya, itu bisa sekali, Bapak. Iya, jadi tadi selain soal ini ya, ini kan instrumen itu kan soal yang ini ya, Pak ya. Jadi ya, terus habis itu kita dapat data jawaban-jawaban siswa yang tadi Bapak juga sudah punya indikator critical thinking-nya itu seperti apa. Nah, iya. mungkin nanti kalau misalnya akan ada implementasi, mungkin nanti bisa apa ya, observernya di briefing dulu mungkin. Kalau untuk apa namanya, kalau untuk fokus observasi di bagian critical thinking-nya. Karena eh, seperti yang disampaikan oleh Pak Suhendra kemarin ya, terkadang data yang penting itu adalah ketika proses pembelajarannya. Jadi bukan hanya ketika di assessment-nya saja gitu. Nah, nanti mungkin bisa ditambahkan di bagian form observasinya ya. Eh, Mungkin form observasi khusus untuk yang critical thinking ya, Bapak ya. Jadi formnya itu terdiri dari memuat indikator-indikator critical thinking gitu. Jadi nanti Bapak juga bisa, Pak Joko bisa berdiskusi juga dengan observer, oh kriteria dari critical thinking itu seperti ini gitu. Misalnya ada 5 nih gitu, ada 5 aspek atau ada 4 aspek nih. Nah, aspek bagian satu misalnya itu kalau misalnya dia bisa memunculkan ini di diskusinya atau mungkin ketika dia menunjukkan ke temannya, nah itu berarti mungkin bisa dibilang oh berarti siswa ini dia sudah apa namanya di aspek yang pertama katakanlah seperti itu Pak. Jadi bisa sekali nanti mungkin Bapak bisa menambahkan apa ya form karena kan mungkin apalagi tadi observernya mungkin bidangnya bukan dari matematika ya. Bahkan mungkin dari matematika sendiri pun ketika Ya, kita masih merumuskan bisa, suatu Bu. indikator. Ya, betul Pak. Nggih. Nah, apalagi meskipun kita mungkin sesama background-nya matematika, terkadang kita tuh kan indikator critical thinking itu bisa berbeda satu dengan yang lain ya, tergantung literatur yang kita gunakan gitu. Nah, mungkin nanti Bapak bisa menyiapkan form ya yang form observasi yang memuat indikator dari critical thinking tersebut gitu. Dan jika memang ada waktu, mungkin Bapak bisa apa ya berdiskusi sebentar atau mungkin briefing sebentar. Tapi kalau tidak, mungkin bisa kok dari form itu aja. Yang penting dibuat sejelas mungkin. Jadi ketika apa ya aspek itu muncul atau indikator itu muncul, nah observer ini bisa memantau. Oh iya, ada indikator yang ini muncul nih, gitu. Itu sih Pak, mungkin perspektif dari saya. Nah, ini mungkin ada perspektif lain dari Bapak Ibu, monggo silahkan. Sambil nunggu yang lain, ini mau tanya nih. Terkadang kita kalau membuat sesuatu kemampuan berpikir matematis, ada yang berpikir kritis, ada yang berpikir apa itu yang lain, itu kan kita berdasarkan sintak ataupun parameter yang telah dibuat oleh beberapa ahli atau penemu sebelumnya yang kita bisa adopsi, kita perbaiki atau sesuai kita pakai letterleg lah 100% dipakai. Nah, pertanyaan saya sebagai orang yang baru, apa kita juga bisa membuat sendiri indikator-indikator untuk berpikir kritis? Jadi yang sudah ada yang tadi, yang miliknya Ibu Ani Minarni, terus saya tambahi lagi atau saya perbaiki lagi semakin banyak. Tujuannya bukan hanya untuk mengukur kemampuan berpikir kritis dalam mengerjakan jawaban soal, tetapi dalam proses yang tadi Miss Tias tanyakan. Jadi karena memang betul, tapi kadang saya takut, kalau saya pakai sendiri atau kalau saya pakai milih orang yang mungkin belum pernah dipakai ataupun hal yang baru, itu pasti pertanyaan, "Ini sudah valid belum? Apa udah dicoba kan belum? Atau
sesuai nggak gitu? Itulah Miss yang Oke, menjadi baik. Terima pertanyaan. kasih Pak Joko. Boleh kita lihat lagi ke apa namanya ke indikator-indikator critical thinking nggak Pak? Oke. Mungkin ini kayak saya ambil dari bukunya ini, kemampuan berpikir matematis ada beberapa macam. Ada yang berpikir kritis, ada yang problem solving, ada bukunya. Oke, baik. Nah, tadi kan pertanyaan Pak Joko, boleh nggak ya kita nambahin indikator baru dari indikator yang sudah ada gitu. Nah, Iya, itu boleh. untuk mengukur proses. Oke, sebenarnya boleh ya Pak ya. Kalau menurut saya boleh-boleh aja gitu, selama mungkin apa ya, base atau basic kita kuat. Kenapa kita mau menginputkan itu gitu. Jadi katakanlah ini dari yang Ibu Ani Minarni ini dia ada 4 aspek gitu. Tapi ternyata di literatur lain itu ada aspek lain yang mungkin tidak Betul. di-cover oleh Ibu Ani Minarni. Ani Katakanlah Minarni. ya betul. Nah, saya seperti itu ya Pak ya gitu kan. Nah, Ya. itu boleh sekali Pak. Jadi misalnya Pak Joko ingin menggabungkan, oh saya pinginnya ngambil yang Bu Ani Minarni itu yang aspek yang ini, terus habis itu mungkin dari expert lain atau ahli lain, saya mau mengambilnya yang bagian ini. Kenapa saya mengambil bagian ini? Nah, itu nanti mungkin ketika Pak Joko menulis itu bisa apa ya, bisa dielaborasi gitu. Karena ternyata ketika apa ya, ketika proses itu Proses ada ya ketika yang proses nampak yang orang lain, pendapat orang betul lain. iya. Sedangkan Jadi pada waktu mengerjakan soal dalam bentuk hasil belajar yang tampak yang saya pakai ini. Jadi ya bisa boleh Miss ya ambil 3 pendapat tentang berpikir kritis, tapi 1 orang, 2 orang, 3 orang. Bisa Bapak, jadi bisa katakanlah kita ingin ngambil beberapa aspek dari orang-orang yang berbeda bisa, tetapi sekali lagi apa namanya semakin banyak indikator itu kan otomatis semakin banyak hal yang perlu kita amati. Ya, nah ini apa namanya kalau bisa jangan sampai memberatkan Bapak Ibu gitu. Memang kita pengennya ini ya, membuat sesuatu itu benar-benar yang baik, yang bagus gitu kan ya. Nah, tetapi mungkin juga bisa disesuaikan dengan Bapak Ibu karena kan mungkin kalau semakin kita punya banyak data, itu kan kita juga harus memilah ya, oh kira-kira ini sesuai nggak dengan apa yang ingin kita ukur gitu. Jadi dikembalikan lagi ke tujuan kita mau melakukan penelitian itu apa gitu. Jadi khawatirnya kita pengen sekali mengobservasi banyak hal gitu kan. Cuman khawatirnya tidak apa ya, tidak valid ya. Jadi tidak mengukur apa yang ingin kita ukur gitu. Kalau kata Pak Suhendra kemarin ya, ya jadi begitu Pak. Mungkin bisa disesuaikan lagi apa namanya indikatornya ya. Apakah memang indikator yang saya masukkan ini benar-benar mengukur apa yang ingin saya ukur gitu. Dan apakah kira-kira kalau dalam proses gitu, apakah indikator dari Bu Ani Minarni ini bisa meng-cover ya, bisa kita temuin saat proses atau ternyata dari expert lain atau dari ahli lain mereka punya apa ya indikator yang lain untuk Sesuai untuk mengukur ya kemampuan berpikir kritis di dalam betul. prosesnya. Betul, nggih, gitu Pak. Jadi itu tadi kita pinginnya ini ya benar-benar lengkap, benar-benar Betul, betul. mendalam ya. Tapi mungkin kita harus menyesuaikan lagi karena kita juga terbatas waktunya, apalagi ya Pak ya, karena kan pekerjaan guru itu banyak banget. Apalagi observernya Banyak kan banget. berarti kan semakin banyak indikator, semakin banyak yang harus di-checklist. Betul Yang gitu. pasti. Nah, apalagi kalau misalnya mungkin apa namanya ya, belum ada penyetaraan ini ya, konsepsi terkait critical thinking gitu, ya. Jadi mungkin, kalau misalnya tidak sempat untuk berdiskusi terkait, indikator critical thinking pada proses yang ingin diamati, mungkin Pak Joko bisa menyediakan, lembar observasi yang benar-benar detail, Pak. Jadi, katakanlah, misalnya gini ya, di dalam prosesnya Pak Joko ingin observer itu mengamati aspek satu, yaitu menyatakan masalah dalam bentuk representasi, gitu kan. Nah, itu nanti mungkin Pak Joko bisa di lembar observasi itu dipecah menjadi beberapa item, gitu. Per Jadi aspek aja misalnya, aspek 1, aspek 2, aspek 3. betul, iya, betul, betul sekali Bapak. Jadi di setiap aspek itu nanti masih bisa dipecah lagi. Katakanlah siswa menggunakan representasi ketika berdiskusi dengan teman.
gitu. Itu misalnya dalam proses gitu. Terus habis itu apa ya? Siswa menggunakan beberapa representasi gitu. Itu kan sudah beda lagi ya Pak ya. Maksudnya siswa bisa menggunakan representasi, oke. Oh, terus habis itu representasinya apa aja gitu kan. Kita juga ingin tahu gitu. Karena kan terkait juga dengan critical thinking-nya ya. Lalu yang kedua misalnya aspek yang kedua mengidentifikasi hubungan antar Hubungan pernyataan dan konsep ya. dalam masalah. Oke, nah jadi itu kan pertama terkait dengan terms atau mungkin istilah-istilah ya Pak ya, istilah-istilah baik itu yang diucapkan anak dalam diskusi maupun istilah yang mereka tuliskan gitu. Ya, itu kan juga termasuk kita bisa mengidentifikasi hubungan antara pernyataan dengan konsep. Itu kan dari istilah ya Pak ya. Nah, itu muncul atau tidak gitu. Nah, kalau muncul itu tadi istilahnya apa aja yang terkait dengan topik ini tadi gitu. Terus yang kedua juga hubungan pernyataan dengan konsep. Yang Oke. ketiga, Oh, yang menggunakan ketiga strategi yang tepat dalam menyelesaikan soal. Lengkap, benar dalam melakukan itu. Ini Oke, juga nah digunakan dalam proses, Miss ya, karena bisa. menggunakan strategi. Ini nomor Nah, 3 tadi evaluasi. iya betul Bapak. Nah, mungkin kalau strategi yang tepat ini kan apa ya Pak ya, apalagi kalau mungkin background-nya beda, itu kan mungkin dia agak awam ya, Hmm. agak awam gitu. Nah, mungkin Bapak bisa menyediakan contoh ya, strategi yang tepat itu seperti apa sih gitu. Misalnya dalam menyelesaikan suatu permasalahan, itu kan siswa mungkin akan menyelesaikannya dari berbagai perspektif gitu ya, katakanlah Saya seperti mau itu. buat soal ini, Miss, kayak soal pernyataan. Mhm, Bagaimana jika Anda sebagai seorang insinyur untuk disuruh membuat suatu jembatan yang mhm. bisa menghubungkan kota A dan kota B dengan kondisi Oke. seperti yang ada di sekarang. Mungkin bisa juga seperti itu ya. Nanti Ya, kita itu berarti uraikan kan solusi umum ya, Pak, ya? permasalahan. Ya, Ya, berarti kan itu kan umum. Maksudnya maksudnya orang dari background bukan matematika pun juga, oh berarti pakai jembatan nih, jembatan yang seperti apa iya, bentuknya, atau mungkin jembatan jembatan bahannya modelnya seperti seperti apa. apa. Ya, nah itu bisa sih Pak, itu bisa juga gitu. Nah, membuat kesimpulan dengan tepat, nah ini mungkin ada kaitannya dengan konsep matematika ya Pak ya. Karena kan tadi kan apa namanya persamaan kuadrat ya, persamaan kuadrat, terus habis itu dengan jembatan. Nah, mungkin mungkin yang ini bisa dispesifikkan lagi gitu, kesimpulan Yang dengan keempat tepat nih ya, betul, nggih, iya. cara Karena kalau di proses itu kan apa ya, mungkin kalau kita belum tahu, oh kesimpulan yang tepat itu terkait dengan yang tadi apa sih? Nah, itu mungkin Bapak bisa langsung kesimpulan yang tepat itu kalau misalnya siswa bisa menyebutkan bahwa mereka bisa menggunakan persamaan kuadrat dalam merancang jembatan yang kuat. Katakanlah seperti itu ya Pak nggih. Nah, itu mungkin di apa ya, di lembar observasi itu dikasih keterangan seperti itu. Misalnya seperti itu. kalau kemarin Miss sampai Ya. ada siswa kami yang bisa menyimpulkan bahwa jembatan yang melengkung itu hanya digunakan untuk jembatan yang besar, menghubungkan dua kota besar dan kota besar yang dibatasi ataupun yang dilalui itu bukan sungai, tapi kayak selat seperti yang di Suramadu. Atau yang mereka dapat tuh di jembatan Manhattan, di filmnya yang kok Jumanji, Gojira kalau nggak salah. Itu mereka dapat karena pernah nonton filmnya jadi punya gambaran. Terus kalau untuk tipe jembatan perlak yang hanya menghubungkan antara dua kota dan kota dengan sungai yang kecil, maka tidak efektif mereka bilang untuk menggunakan jembatan yang melengkung. Karena pertama mungkin karena bahan, biaya, dan juga tidak mungkin lah kalau jembatan yang hanya menghubungkan jarak berapa meter tapi menggunakan model lengkung. Lebih efisien yang model kayak segitiga atau kotak. Ada yang Nah, seperti itu juga. Nah mhm. itulah. Ya, itu menarik sekali ya Pak ya sebenarnya. Nah, itu kalau bisa diamati oleh observer gitu, itu akan menarik sekali. Dan kalau misalnya itu, tapi kan nanti ada rekamannya juga ya Pak ya? Ya, Ya, nah itu tadi. Jadi mungkin kalau observer pas nggak ngeh gitu ya. Jadi ketika siswa ada bilang, oh rekaman. ada Ya. rekamannya, kita masih bisa ditunjang dari yang lain. Oh oke, baik. Oke lah. Bu Tias dan Pak Joko, Pak Oh, Suhendra sudah bergabung. Selamat datang Bapak, Assalamualaikum. Mohon maaf nih just landed ini, aduh saya langsung masih pakai ini seragam koboi, mohon maaf.
Bu Tias, mohon maaf nih jadi malah ngerjain Bu Tias ya. Selamat sore Pak Suhendra. Enggak Bapak, Sore, ini aduh. ini saya memantau Bapak Ibu diskusi nih Pak sebenarnya. Ya, Iya, terkait instrumen. silakan dilanjutkan Bu Tias, saya nonton aja dari sini. Bapak. Monggo Bapak, Pak Suhendra silakan Bapak, ini karena saya juga perlu belajar juga Pak gitu, karena kan nanti kebetulan saya bagian analisis data nih Pak. Nah, Ya. jadi kalau bisa saya pengen mengikuti juga gitu, nanti biar inline juga nanti gitu Iya. Pak Suhendra nggih. Iya. Aduh, matur nuwun nih Bu Tias sudah di handle sejenak begitu ya. Iya Bapak, nggih. Saya izin untuk ini ya Pak ya, mengikuti ya Pak ya. Ya monggo lah sebatas. Iya. Nanti kalau ada Bu Tias malah saya nervous nanti karena kemarin. Bapak, saya belajar Pak. Saya ikutan belajar ya Pak ya. Iya, Nggih, baik. sama nanti mungkin ini Bapak Ibu saya mohon maaf saya tidak bisa sampai selesai nggih Bapak Ibu. Jadi mohon maaf nanti saya mungkin akan izin di tengah-tengah gitu. Monggo. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu ya. Mohon izin ya Pak ya. Ya, monggo. Matur nuwun Pak Tias. Bapak sekalian, mohon maaf saya dilalah barusan saya lihat seingat itu jam 4, ternyata 4.20 baru landing, kemudian nggak pakai belalai, dilalah pakai bus, ya muter itu jadi lama ya. Dan saya baru ini di belakang saya ini toilet, makanya saya nggak dilihatin toilet, ya saya betul-betul dari pintu masuk langsung buka warung ya. Baik, ini langsung aja Pak Rama ya. Iya Pak, jadi tadi kita Bapak dengan Ibu Tias sedang membahas tentang 4D frame, terus dikaitkan dengan kemampuan berpikir kritisnya. Tadi sedang dibahas beberapa aspek yang telah disusun critical thinking dari Bapak Joko Haryaji, terus ada beberapa saran dari Ibu Tias, yaitu seperti bagian terakhir tadi yang menarik karena dari tugas Pak Joko di aspek terakhirnya kesimpulan yang tepat Ibu Tias merekomendasikan supaya dibuat lebih detail seperti keterangan tepatnya seperti apa, begitu Pak. Oke, baik, terima kasih Bu Rahma, teman-teman sekalian yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah di sore hari ini, kendati saya tergesa-gesa, ini betul-betul di luar dugaan. Saya baru selesai ini bagasi belum saya ambil, ini masih jauh, tapi ya sudah nggak apa-apa, biarkan saja. Nanti juga akan bisa ada namanya pasti ya. Gitu. Pada sore hari ini, sebagaimana minggu lalu sudah kita bahas terkait dengan instrumen. Saya mungkin justru ingin melihat instrumen teman-teman sejauh apa, mungkin nanti sama-sama bareng-bareng dikritisi, begitu ya. Dan namanya dikritisi kan perlu kebesaran jiwa, ya, kebesaran hati untuk menerima. Oke, baik. Satu poin mungkin sebelum kita membahas satu persatu. Instrumen itulah yang akan memandu kita untuk menjawab permasalahan. Jadi boleh jadi permasalahan itu terjawab salah, keliru, tidak tepat karena instrumennya. Dan kalau sebuah instrumen keliru menggiring kita untuk memandu mendapatkan jawaban, itu sudah keliru sejak awal, kesimpulannya keliru dan keputusannya bisa keliru. Jadi ini sangat krusial karena menjadi hal yang harus menggambarkan kita akan dibawa kemana. Ya. Jadi pertanyaan penelitian dengan rumusan masalah itu terjawabnya yaitu lewat instrumen. Tetapi mungkin keliru pada butir-butir yang mengungkapkan. Atau boleh jadi memang keliru sejak awal, sudah instrumennya keliru. Bukan itu sebetulnya. Harusnya pakai tes, ternyata non tes atau sebalik. Baik, sebagai pengantar itu, silakan siapa yang mau mencoba untuk menyampaikan, mungkin tadi apa turut. Terima kasih Bapak Hendra dan Ibu Tias yang telah menyempatkan waktu untuk bergabung di hari ini. Melanjutkan untuk kita ada 4 guru yang sudah mengumpulkan
tugas. Nah, ini kesempatan bagi kita Bapak Ibu untuk memperbaiki alat ukur nanti kita yang akan turun berperang untuk melakukan penelitian. Kami aja dulu Bu, mungkin semakin banyak masukan dan saran semakin bagus nanti pisau kami, semakin tajam untuk karena kan instrumen sangat penting sekali dalam mengukur Oke. barometer. Iya Pak Bisa Joko, bisa langsung share screen ya, Monggo. silahkan. izin Pak ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya ulang lagi dari awal. Nah, tadi sudah saya sampaikan juga Pak ke kawan-kawan sekalian juga. Cuman tadi saya dapatkan temukan bahwa instrumen yang saya pakai ini adalah instrumen hanya untuk mengukur kemampuan berpikir kritis di hasil belajar atau di nilainya aja. Nah, tadi dapat masukan juga agar instrumen kemampuan berpikir kritis ini juga bukan hanya di nilainya, tapi di prosesnya. Kan? Mungkin karena kemarin saya juga mengikuti setengah aja di akhir, saya baru tahu bahwa lebih penting kita mengukur kemampuan berpikir kritis, misal, tapi bukan di hasil, tapi di proses, karena itu prosesnya paling penting. Itu. Nah, ini mohon nanti, dan juga ada beberapa pertanyaan juga nanti mohon Bapak juga bisa memberikan masukan. Yang pertama di sini Pak, saya menggunakan lembar observasi dulu. Yang pertama lembar observasi kegiatan awal. Ini untuk siswa seperti ini. Ini yang digunakan, dan saya menggunakan 2 observer. Yang pertama kepala sekolah saya sendiri, Pak Wazin SHG. Ini yang kedua, guru bahasa Indonesia kawan kami, Bu Rahman Silalahi, Bu Evi Rahman Silalahi. Nah, lagi hang. Nah, turun lagi. Yang kemudian yang kedua yaitu lembar observasi aktivitas guru. Ini saya gunakan sebagai guru di observasi. Jadi, kemudian saya juga menggunakan nilai kegiatan awalnya di sini. Nah, ini Pak nanti yang saya tanyakan. Setelah saya diskusi dengan beberapa kawan, ternyata NGen itu dari hasil penelitian tidak ada istilahnya seperti kategori tinggi, rendah, atau sedang. Mungkin nanti Bapak bisa berikan gambaran. Karena kawan kami kalau nggak salah namanya Opa Trisakti itu bilang, NGen itu nggak seperti itu Pak Joko. Hasil saya teliti itu nggak seperti ini. Hanya rentangnya rendah dan tinggi. Mungkin Bapak nanti bisa memberikan masukan atau saran. Ini saya ambil dari kawan juga. Jadi saya langsung ambil terus, tapi untuk parameter berbeda. Tapi untuk kategorinya tinggi sedang rendah saya ikuti beliau. Kemudian lembar pertimbangan tesnya, di sini ada petunjuknya untuk validator probabilitas dan post test. Nah, di validasi muka dan validasi isi. Kemudian dalam bentuk bahasa gambarnya, kalau yang validasi tentang materi pokok, tujuan, aspek kemampuan diukur, indikator, tingkat kesukaran. Nah, setelah itu kemudian ini untuk validitas rehabilitas soalnya dimohon dikoreksi. Saya menggunakan 5 soal berupa soal uraian dan responden saya gunakan sekitar 15 orang. Ada R hitung, R tabelnya seperti berikut. Kemudian saya kursor lagi yang paling bawah. Ini untuk reliabilitasnya, untuk butir soalnya. Ini hasilnya. Saya buat screenshot Pak ini, saya jadikan PDF dari Excel. Nah, kemudian ini Pak. Ini tabel pedoman persekoran kemampuan berpikir kritis matematisnya. Saya ambil dari dosen saya di Unimed, Ibu Ani Minari dan Pak Elvis Nafitupulu. 2020. Nah, di sini saya menggunakan 4 aspek. Aspek 1, 2, 3. Aspek yang pertama yaitu interpretasi, yang kedua analisis, yang ketiga evaluasi, yang keempat inferensi. Nah, tentu dengan ada nilai tertinggi 4, nilai terendah 0. Nah, di sini tadi saya juga dapat saran dan masukan, alangkah baiknya aspek 1, kedua, dan ketiga ini pecah lagi dalam bentuk lembar observasi yang berbeda. Jadi aspek yang pertama dikembangkan lagi, tidak hanya untuk mengukur prosesnya mengerjakan soal saja, tapi proses dalam kegiatan per siklus juga dimasukkan. Dan dapat saran tadi bahwa interpretasi mungkin bisa di awal, analisis mungkin pada waktu proses bisa dikembangkan di situ, akhir instrumennya, evaluasi pada waktu siswa memecahkan masalah dan menjawab soal bisa, inferensi mungkin bisa dimasukkan pada waktu di akhir, menarik kesimpulan. Dan perlu diketahui Pak, saya rencanakan menggunakan pendekatannya STEAM. Terus media yang saya gunakan yaitu body frame, yaitu media menggunakan pipet, sedotan.
yang digabung-gabung untuk membentuk suatu konstruksi bangunan miniatur. Ya. Nah, itu saya amati, saya tiru, saya modifikasi, saya gantikan BS. BS itu broomstick, kalau bahasa Indonesia sapu lidi. Jadi karena sapu lidi itu kan terletak dekat dengan di daerah kami, banyak pohon kelapanya, karena daerah kami daerah pantai. Jadi anak-anak lebih dekat, lebih paham dengan menggunakan sapu lidi. Yang kedua, karena sapu lidi itu mudah didapat, dan kalau dia menjadi sampah, maka sampahnya akan mudah terurai. Berbeda dengan body frame yang terbuat dari pipet, mungkin harganya lebih mahal, lebih kuat, tapi kalau dia terbuang, maka jadi sampah yang susah untuk terurai. Jadi seperti itu. Dan anak-anak lebih suka menggunakan body frame, BS body frame-nya karena mudah didapat dalam prosesnya. Kemudian di sini untuk rencana soal siklus pertama, kemudian ini soal pada siklus kedua. Nah, kemudian ada juga angket observasi diri. Di sini ada penjelasannya, ada petunjuknya. Terus kemudian karena dia pembelajaran pendekatannya STEAM, saya juga ada kegiatan observasi menuju ke jembatannya. Jadi kami materinya persamaan fungsi kuadrat dalam menggambar grafiknya. Kemudian anak-anak saya ajak ke jembatan untuk mengobservasi jembatan. Jembatan Perlak tentunya di daerah Aceh. Ada 2 jenis jembatan, jembatan yang lama dan jembatan yang baru. Mereka bersebelahan. Nah, di situ mereka nanti bisa bertanya kepada tenaga ahli. Nah, di sini juga ada angket, ini juga angket observasi diri juga per siklusnya. Yang ini angket wawancara tenaga ahli ada sekitar 5 pertanyaan yang saya batasi, tetapi nanti anak-anak mungkin ada improvisasi ataupun pertanyaan turunan yang mereka tanyakan ke tenaga ahli. Cuman secara umum saya buat seperti ini. Jadi dalam pelaksanaannya mungkin bisa berkembang di dalam lapangan dalam bentuk observasinya nanti. Gitu, Pak. Cuman ini, Pak, instrumen yang saya gunakan, mungkin ada saran, masukan. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Joko. Saya senang sekali Pak Joko dari minggu lalu sangat bersemangat sekali ya. Ini entah apa pakai baterainya apa nih Pak Joko ini ya, energizer kan. Semangat betul. Baik, coba saya bisa dari awal dulu Pak Joko terkait dengan temanya aja. Pak Joko ini PTK kan? PTK-nya apa temanya? Ya, saya karena tadi tidak melihat temanya apa sebetulnya. Atau judulnya lah, tema atau judul boleh. Ya. Mana temanya Pak Joko yang oke ya. Kan di sini temanya atau judulnya meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Jadi yang akan di sini malah apa nih? Pendekatannya STEAM ya. Ada STEM, ada STEAM ya. STEAM atau dikukus dalam bahasa Inggris sebetulnya ini akronim ya. Akronim ya. Oke. Nah, berbicara tentang pembelajaran, sekali lagi PTK itu sebetulnya meskipun muara dari pembelajaran adalah hasil, tetapi sesungguhnya yang dibidik pada meningkatkan keterampilan berpikir kritis itu sesungguhnya pada proses utamanya. Jadi sebagaimana ketahui bahwa teman-teman melakukan pembelajaran pasti diawali dengan RPP, ya, atau bukan RPP deh, perencanaan pembelajaran. Jadi perencanaan itu kan isinya bisa RPP, ada LKPD dan sebagainya. Nah, yang pertama tentu saja ini harus diawali dengan perencanaan yang mendorong atau meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Jadi arti sejak RPP ini, sejak RPP harus ini ada unsur-unsur katakan begini, meningkatkan keterampilan berpikir. Kalau berpikir kritis itu apa sih Pak Joko? Ada nggak itu indikatornya yang menggambarkan apa yang dapat kita ungkapkan dengan berpikir kritis? Yang Kami kedua, ada, oke, ada di situ. Mana saja poinnya? Kami letakkan paling bawah. Kami ambil dari Ani Minarni dan Pak Elvis. Nah ini Pak. Ada di situ.
Kalau tentang rujukan, saya kira bisa menggunakan rujukan siapapun asal konsisten saja. Iya. Ini Pak. Ini kan? Ya. Ya. Berarti Pak Joko harus mengembangkan RPP dan LKPD sekalipun harus ke sini rujukannya. Karena yang pakai. Ya, karena menjadi agak sumir kalau RPP-nya tidak ini. Jadi pertama RPP harus ini, harus menggambarkan poin-poin apa yang bisa meningkatkan atau berkaitan dengan kemampuan berpikir kritis. Jadi pasti, mana coba poin yang pertama, Pak? Ini kan? Nah, menyatakan masalah dalam bentuk itu kan? Jadi pembelajaran kita harus ini, tidak boleh yang lain, harus RPP ini karena dalam rangka penelitian. Gitu. Itu yang pertama, Pak. Sehingga ketika RPP ini bernuansa berpikir kritis, meningkatkan berpikir kritis, dan tadi Pak Joko mendapatkan dengan pendekatan STEAM kan? STEAM. RPP-nya pun harus STEAM. Tidak boleh yang lain. Sehingga nanti kalau ini ingin mengungkap ini tapi RPP tidak support, LKPD tidak support berarti menyesatkan. Jadi bisa jadi tidak berhasil karena gara-gara RPP, gara-gara LKPD. Itu yang pertama, Pak. Nah, ketika RPP itu bernuansa STEAM, lalu ada unsur mengungkapkan berpikir kritis, kalau lihat dari poinnya banyak ini kemungkinan tidak mungkin satu kali pertemuan. Nah, sehingga poin ini menjadi penting kalau PTK harus ini berarti. Misalkan saja contoh, Pak. Apakah ini 1 2 3 itu sekuen atau dia tidak sekuen? Nah, kalau aspek 1 2 3 itu sekuen tidak, Pak, menurut Pak Joko? Terurut, Pak, tersekuen. Ya, oke. Berarti bisa jadi begini, Pak. Siklus 1 aspek 1. Siklus 2 aspek 2 gitu. Kalau sekuen. Jadi ini boleh jadi 4 siklus. Karena kan bertahap, Pak. Gitu. Jadi sejak RPP LKPD harus ini gitu. Bahkan kalau RPP-nya ini tapi LKPD tidak ini nggak bisa, harus ini. Karena dalam rangka penelitian. Nah, lalu nanti RPP dan LKPD dan kawan-kawannya begitu dalam perencanaan itu kan berikutnya ketika habis plan kan do. Habis planning kan doing. Nah, ketika doing coba Bapak observasinya, Pak. Mana untuk menunjukkan dari situ? Lembar observasi, Pak ya? Ya, observasi. Kami hanya menggunakan ini, Pak, lembar observasi keaktifan siswa dan guru. Nah, kalau coba ini mana observasi. Nah, observasi Bapak harus menggambarkan yang tadi. Berpikir kritis. Jadi nanti observer itu harus mencermati. Jangan-jangan Bapak RPP doang yang berpikir dan STEAM itu tidak terjadi di kelas, Pak. Kalau ini yang dimunculkan, maaf ini Pak Joko ya, menjadi tidak kelihatan. Berarti bisa jadi tidak matching antara RPP dengan ini. Sehingga instrumen yang pertama harus digunakan menurut hemat saya observasi. Terjadi tidak yang Bapak tadi rencanakan itu. Artinya mungkin ada 4 format observasi yang mencermati sekuen pertama. Terjadi tidak. Kedua dan seterusnya. Jadi sangat mungkin Bapak terserah motongnya Maya mau tadi satu diambil satu-satu, ambil misalkan gini. Satunya ambil poin 1, 2 ambil poin 2 dan seterusnya. Nanti berangsur-angsur sampai itu. Atau tadi misalkan siklus 1 udah aja, yang 1 dulu aja, Pak. Nanti siklus kedua yang buat tier 2 tadi 2 Romawinya. Nah, ketika observer yang mungkin tadi Bapak siapkan itu matching dengan yang tadi kelihatan terjadi tidak. Jadi lebih kepada keterlaksanaan si gagasan tadi, Pak. Jadi Bapak tidak boleh pakai RPP yang biasa-biasa, harus yang tadi. Harus berpikir kritis dan menggunakan STEAM. Nah, kemudian observasi itu menunjukkan keterlaksanaan terjadi tidaknya di dalam kelas. Jadi kelihatannya ini mungkin ya Pak ya, terserah itu bagaimana polanya. Nah, jadi RPP-nya lihat Pak di situ. 4 pertemuan. Mana yang menggambarkan RPP yang Bapak tadi punya? Mana yang menggambarkan bahwa ada mulai di intinya apa, lalu
Nah, intinya menggambarkan yang Bapak tadi rencanakan tidak? Oh, lihat dari sini. Kelihatannya belum semua terambil ya Pak ya? Karena ini kami pakai model yang 1 lembar Pak RPP. Jadi Ya, hanya kalau RPP-nya whatever, saya tidak terlalu melihat mau selembar atau 2 lembar terserah, tapi artinya RPP-nya sudah harus merujuk pada yang tadi. Ya. Ada komponen yang tadi. Nah, ketika Bapak tadi melalui teman-teman yang observasi itu tidak terlaksana, ternyata butirnya bukan yang Bapak rencanakan, berarti sudah batal Pak itu. ya. Nah, Nggak katakan sinkron. saja tadi sudah, misalkan tadi berarti butir RPP siklus pertama berarti katakan mencermati Romawi, Pak ya. Berarti pedoman observasi harus itu. Kedua itu, 2 Romawi, ketiga dan seterusnya. Nah, proses yang terjadi dengan untuk meningkatkan berpikir kritis dan menggunakan pendekatan SIM itu sebetulnya yang dipotret adalah proses, berarti pada pembelajaran. Nah, perkara tes itu adalah konfirmasi. Karena proses yang tepat itu harus dipastikan bahwa ada enggak hasil yang diperoleh akibat Bapak menggunakan tadi meningkatkan berpikir kritis dengan pedoman yang tadi disebutkan, ditambah dengan apa tadi itu STEAM itu tadi. Artinya sebetulnya yang intinya adalah lebih kepada RPP LKPD, lalu observasi, lalu tes. Nah, perlu tidak wawancara? Mungkin perlu, Pak. Ketika Bapak ingin memastikan, ditanya, misalkan saja siswanya, efektif tidak yang Bapak sampaikan tadi? Dan seterusnya. Perlu Wawancara terhadap perlu siswa, Pak mungkin ya. untuk menanyakan pada gurunya. Yang ini yang mengajarnya Pak Joko atau yang lain? Pak Joko, Pak, saya sendiri, Pak. Nah, memang harus Pak Joko kalau PTK, karena yang tahu rencana kan Bapak. Gitu. Tapi observernya di coach dulu lah, dilatih dulu gitu. Maksudnya gini, tolong amati nanti pembelajaran baik saya maupun siswa saya dengan menggunakan pedoman yang tadi. Jadi kehadiran wawancara itu memastikan saja juga turut mengkonfirmasi. Jadi kan begini, bisa jadi RPP-nya terlaksana apa sesuai ya, STEAM dengan apa tadi itu berpikir kritis. Waktu diamati benar Pak kejadian itu Pak. Siklus pertama oke, 2 oke, 3 oke, 4 oke. Sesuai Pak. Nah, tetapi dikonfirmasi lagi dengan tes. Benar enggak proses itu berdampak pada hasil? Maka tes itu sebetulnya melengkapi, mengkonfirmasi observasi. Wawancara ingin tahu bagaimana pendapat siswa, opininya Pak. Maka muncullah yang tadi, harus yang tadi lagi. Wawancaranya juga begitu. Tentang yang tadi. Nah, ya itu barangkali Pak. Jadi sehingga lalu poin berikutnya mohon dengan sangat teman-teman, namanya penelitian itu tidak boleh mencantumkan nama. Itu mah kode etik lah. Harus inisial atau pakai apa siswa 1, siswa 2 terserah. Tapi itu kode etik, tidak boleh mencantumkan nama. Nama siswa, nama NISN sekolah pun. bisa, Pak ya? Ya, NISN. boleh. Boleh pakai inisial juga boleh. Nah, jadi Bapak katakan aspek 1 ini untuk siklus 1. Ya silakan. Harus ada tadi kegiatan menyatakan masalah dalam bentuk representasi. Terus begitu, Pak. Nah, nanti pada siklus 2 kan siklus 2 itu bukan mengulang, melanjutkan dengan tahap kedua. Nah, perkara nanti mengiringi materi nggak apa-apa. Tidak usah materi yang sama. Udah aja terus begitu, spiral begitu. Nah, nanti di ujung selesai siklus 4 kan, Pak ya. Tapi setiap siklus ada evaluasi, gitu, Pak. Nah, sama. Jadi kalau nanti evaluasi yang pertama berarti berkaitan dengan siklus pertama, dengan gagasan pertama. Demikian pula yang kedua. Jadi materi tidak boleh berhenti, terus berlanjut, Pak. Karena yang dibidik kan bukan benar salahnya materi dikerjakan. Berjalan tidak berfungsi, tidak gagasan Bapak itu. Itu barangkali, Pak. Nah, bahwa di sini tadi Bapak melihat saya lihat ada pre-test dan post-test. Sependek pengetahuan saya, PTK itu nggak ada pre-test dan post-test. Karena ini bukan kuantitatif. Tidak melihat delta, tidak melihat gen lah di situ ya. Tidak melihat perubahan di situ. Justru melihat proses tadi. Nah, makin efektif tidak. Jadi ketika siklus pertama ada keterbatasan, tidak berjalan, mestinya berikutnya kedua terus sampai begitu. Sehingga pada siklus keempat itu sudah sempurna gagasan tentang rujukan yang Bapak sajikan di sini. Itu jadi sekali lagi ini harus dipastikan betul. Yang kedua tadi ini tidak mencari perubahan delta atau gen antara pre-test dan post-test.
Udah aja tes 1, formatif 2, formatif 3, formatif 4. Nanti diakumulasikan. Nah, terus yang ketiga, tadi Bapak menyebutkan, coba Pak, dinaikkan turun tadi ada angket observasi apa lupa. Terus Pak. Nah, di Mau sini tanya Pak Pak ya. nih, Oke, selain nomor kita observasi kan? menghitung hasil belajar siswa, bolehkah kita menghitung endgain ke peningkatan hasil nilainya dari yang mungkin rendah jadi tinggi sebagai Iya, parameter juga? ya. Tapi kan kalau endgame itu kan ada pretest dan posttest ya Pak ya. Ya. Jadi materi tes pertama dan kedua kan sama itu. Nah, sementara di sini kan tidak melihat perubahan dalam arti materi kan. Begini Pak, tes pertama dan kedua sama tidak dalam PTK? Kalau saya berbeda Pak. Iya, beda. Berarti Dari kan bukan pretest posttest dong. ya. Jadi kalau di posyandu ada timbang badan gitulah, diberi makanan tambahan. Alat timbangnya harus sama. Harus sama. Sementara kan ini tidak, Pak. Kan terus bergulir kan materinya, Pak. Jadi bukan kepada benar tidaknya, bagus tidaknya materi itu dikerjakan, tetapi berfungsi tidak yang Bapak tadi niatkan. Endgainnya. Nah, itu tadi. Jadi ini tidak ada pretest dan posttest. Terus Pak turun. Nah, sekarang kita lihat Pak materinya. Coba Pak di ini. Enggak, yang maksudnya diobservasi, Pak. Lembar observasi Pak. Ya, ya. Nah, ini Pak. Ini menggambarkan berpikir kritis tidak? Menggambarkan STEM tidak? Ini kan umum, Pak. Jadi Ya. ini melihat umum, bukan menggambarkan peristiwa yang tadi. Jadi observasi itu harus diajak ke sana. Perkara kategorinya ya tidak, silakan. 1, 2, 3, 4, 5 boleh. Tapi esensinya ada aspeknya harus yang tadi. Sesuai dengan Kalau ini STEM. kan sangat normatif ya. Ini kan sangat umum. Ini artinya metode apapun, pendekatan apapun ya sama. Gitu. Itu barangkali Pak. Nah terus turun Pak. Coba. Nah ini juga nama. Sekarang mungkin nanti kalau ini nama buat kita saja, tapi kita pakai inisial. Nah ini juga sama Pak. Kata orang kualitatif Pak. Kualitatif itu tidak perlu secara ketat dengan validasi, validitas, dan sebagainya. Tidak. Nah, Yang ini ini, lebih Pak, ya? kepada tadi. Nah ini juga, ini silakan. Tapi maksud saya, ini hanya tambahan Pak. Tidak wajib. Bahkan orang kualitatif tidak memerlukan ini. Tapi kalau saya Hanya sih, untuk panjang Bapak ingin instrumennya, menajamkan itu boleh alat saja. soalnya. Ya, ini mah sunnah saja Bapak. Tidak wajib sunnah, gitu ya. Tapi ini bukan kewajiban. Karena yang wajib yang tadi. Terus turun Mbak. Stop. Nah, ini Pak ya. Ini yang tadi terus Pak. Turun. Terus turun. Ini soalnya Pak. Oke. Soalnya yang 1 dan kedua kan terus bergulir kan Pak. Bergulir. Oke. Jadi ini pasti tidak mungkin pretest posttest karena bergulir. Gitu kan? Terus Pak. Stop Angket di sini. observasi diri Pak. Nah, apa maksud angket observasi? Kita menanyakan ke siswa Pak. Ya, pertanyaan saya Pak. Kalau angket observasi sama tidak Pak? Beda Pak. Beda, angket-angket Nggak pakai observasi aja, angket diri aja. Ini nggak bisa. Bahwa nanti niatnya ingin menggali opini silakan. Jadi nggak bisa Pak, angket itu melihat opini, pendapat. Tetapi observasi kan pengamatan. Ini bukan muhrimnya Pak, ini bukan pengamatnya. Ya, jadi angket itu berbeda. Kalau observasi lihat keterlaksanaan Pak, terjadi tidak observasi kan. Nah, ketika observer bekerja pun bukan melihat nilai Bapak berapa, bukan. Terjadi tidak, poin yang tadi itu. Gitu. Jadi hanya melihat terjadi tidak kan begitu Pak. Memang perlunya bukan ya tidak, tapi mungkin ya tidak perlu deskripsi. Jadi kalaupun nanti Bapak tadi menggunakan observasi, setelah pakai angka itu karena harus deskripsi Pak. Artinya angka 1 itu maknanya apa. Ya. Karena observasi kan kualitatif Pak. Bahkan mungkin jika ya tidak sekalipun juga kan ada ya gemuk, ada ya kurus Pak. Nah nanti berarti dibunyikan di kanannya. Maksud dia itu apa? Maksud dua itu apa? Terjadi misalkan saja namun apa? Gitu. Misalkan 4 terjadi sempurna tetapi dan itu barangkali ada deskripsi. Gitu Pak. Nah ini pun sama di sini. Ya tadi katakan tadi Bapak ini angkat mau observasi nih Pak. Observasi kan? Ya. Nah, kan bukan butir ini menarik, bukan menarik. Justru tadi terjadi tidak yang tadi Pak. Butir-butir yang tadi.
Itu Pak. Coba turun Pak. Jadi angket observasi itu jangan digabung, itu dua instrumen yang berbeda. Pak. Angket. Oke, berikutnya Pak. Nah ini bersama ya. Ya. Jadi bagaimana bisa mengobservasi diri? Kita melihat sendiri kan nggak bisa. Harus orang lain dong observasi itu. Ya, ini pun sama angket, tadi. Nah, angket untuk wawancara tenaga ahli. ya, ini pun sama Pak. Angket wawancara kan dua hal yang berbeda. Angket wawancara. Iya. Jadi kalau angket sebetulnya mengungkapkan tapi versi tertulis kan. Ya. Kalau wawancara berarti mengungkapkan. Coba menurut Bapak, mana lebih efektif angket dengan wawancara? Berarti kalau yang ini wawancara Pak, wawancara tenaga ahli. Kalau angket apa Pak? Kalau ingin sekelas, Bapak dapatnya angket. Karena kan dapat banyak gitu Pak. Banyak datanya. Angket Pak, jangankan sekelas Pak, 1000 orang aja bisa serempak angket itu. Tetapi kalau ingin detail, wawancara. Wawancara. Jadi katakan boleh aja, boleh dua-duanya Pak. Kalau ingin mendapat pendapat dari angket, misalkan gini Pak, kamu senang nggak dengan cara yang tadi? Dan seterusnya gitu. Jadi lebih kepada opini, karena gini Pak, bisa jadi efektif tapi anak tidak happy. Nah, happy itu kan dari angket Pak. Nah, lalu Bapak ingin lebih tajam, lebih mendalam, wawancara Pak. Jadi boleh jadi angket wawancara itu temanya sama. Tapi kalau angket dapatnya banyak, tapi tipis-tipis Pak. Permukaan. Kalau wawancara dapatnya sedikit, mungkin wakililah siswa Tapi pandai, dalam. sedang, dan kurang lah Pak. Supaya keterwakilan. Lalu gender, laki perempuan diikut sertakan. Jadi angket itu wawancara itu sebetulnya menelusuri angket. Jadi angket yang sudah dapat dipertajam, diperdalam, diperluas sampai dapatnya, misalkan angketnya tentang what Pak. Kalau wawancara bisa what, bisa how, bisa why, bisa when. Nah, yang ini sekali lagi maaf ya Pak Joko, ini tidak menggambarkan yang tadi. Ini mah general, terlalu normatif untuk apapun bisa di sini. Oke Pak? Sama dengan ke bawah juga di sini. Nah, wawancara ahli untuk apa wawancara ahli? Coba kepentingan Pak Joko. Jadi tujuan saya agar siswa itu mewawancarai mungkin insinyur pembuat jembatan atau tukang pembuat jembatan tentang proses pembuatannya. Tapi kan di sini ini sebetulnya apa Pak? Ini kan sebetulnya tambahan dari kegiatan yang tadi ya Pak. Iya. Tapi siswa diberi tugas kan? Iya. Ini sebetulnya LKPD kan Pak? Iya, bisa. Ini LKPD banget sebetulnya. Karena yang lakukan siswa. Bahwa nanti LKPD-nya berupa wawancara silahkan. Jadi ini LKPD. Ini kegiatan siswa yang diberikan kepada untuk mewawancara siapa sosok dan sebagainya kan Pak. Nah, jadi ini bukan angket wawancara sebetulnya, tapi ini bagian dari LKPD siswa yang ingin melacak bagaimana mereka bekerja. Kenapa? Ini Pak yang Bapak saya tanya nih. Ini untuk dalam rangka STEAM atau dalam rangka berpikir kritis? Dalam rangka STEAM dulu Pak. Nanti kemudian berarti kalau ingin STEAM, poin-poinnya harus STEAM. Sekarang pertanyaan saya Pak, maaf Pak Joko ini. Kalau nanya jabatan ada hubungan dengan STEAM tidak? Nah, ya kan? Ya. Nah, jadi poin-poin ini harus menggiring, Pak. Gitu. Harus menggiring. Tidak boleh yang terlalu umum. Seperti saran perawatan. Dalam rangka STEAM bukan. Justru tadi kalau Bapak ini ingin STEAM, Anda harus melakukan wawancara sekalipun ada S-nya, ada T-nya, ada E-nya, ada A-nya, ada M-nya. Harus ke sana arahnya. Jadi semua instrumen apapun, Pak, mau dari mulai RPP ya, instrumen pembelajaran, LKPD harus mengarah ke sana. Yang kedua tadi observasi juga sama. Nah, sehingga antara RPP, LKPD, wawancara, angket ditambah dengan apa tadi observasi dan tes, dia saling mengkonfirmasi. Itulah triangulasi. Jadi saling confirm. Karena mungkin begini Pak, mungkin tidak Pak, Bapak melaksanakan STEAM dan berpikir kritisnya aman, lancar. Mungkin kan Pak. Tapi tidak berdampak pada hasil. Mungkin saja terjadi Pak. Gitu. Jadi maksud saya, kalau tadi berbicara dalam rangka meningkatkan, harus progresif sifatnya. Naik begitu. Gitu. Jadi idealnya kan sebetulnya prosesnya STEAM. Prosesnya berpikir kritis. Hasilnya harus juga begitu dong. Nah begitu Pak kurang lebihnya. Sehingga menurut saya tes itu menjadi tambahan. Karena yang dibidik adalah proses. Dan kalau soal sebanyak ini mungkin tidak gitu tadi. Nah pertanyaannya kan bukan masalah dia bisa jawab. Proses terjadi kayak tadi yang tadi. Proses. Nah begitu kurang lebihnya Pak Joko.
Saya senang sekali Ada Pak yang Joko mau sudah saya demikian tanyakan, Pak? lengkap, ya. Tapi Iya. sekali lagi mohon maaf tanpa bermaksud untuk menihilkan ikhtiar Pak Joko. Ya, ya, Maksud Pak. saya tadi karena vital betul instrumen itu untuk mengungkapkan. Karena bisa jadi maksudnya baik tapi keliru belok lah gitu Pak, keliru alat. Gitu. Jadi kemarin sudah saya singgung kan, meskipun silet untuk memotong, tapi untuk tebang pohon itu tetap tidak. Potong pohon nggak bisa. Nah, gitu Pak. Ya, meskipun bisa, tapi kan menjadi tidak terungkap. Jadi intinya Pak Joko, kembali coba ke tema atas Pak. Tadi judul pertama. Judul, Pak ya? Ya, tema judul. Nah, kan di sini kalau lihat variabel, ya, anggaplah variabel ya Pak ya. Keterampilan berpikir kritis. Berarti sejak awal dalam planning, doing, dan reflecting harus ini. Yang berikutnya basisnya adalah STEAM. Ada project pula. That's fine. Karena berpikir kritis perlu ada kolaborasi. Itu sudah cocok menurut saya. Di berbasis project. Projectnya tadi kan mereka menanyakan sesuatu pada orang yang dianggap bisa mewakili kan Pak tadi dan sebagainya. Itu bagian dari LKPD untuk mengungkapkan STEAM tadi. Jadi LKPD tadi untuk STEAM-nya, tapi berpikir kritisnya nggak bisa pakai itu. Gitu. Jadi berpikir kritis untuk mewawancarai sosok itu tidak tepat. Lebih kepada STEAM-nya. Jadi maksud saya instrumen mana untuk mengungkapkan yang mana itu bisa dipastikan. Nah begitu Pak kurang lebihnya. Pak Joko mohon maaf ini saya menyampaikan apa adanya karena yang saya tahu itu. Ya. Iya Pak, sambil ada pertanyaan dari kami Pak. Boleh terkait silakan. Ini tentang pedoman persekolah untuk kemampuan berpikir kritis. Semisal saya menggunakan lebih dari satu pedoman. Misalkan dari versi A, versi B, versi C. Sedangkan tadi pendapat Bapak kan setiap aspek kan bisa dibuat satu per siklus. Gimana kalau dalam aspek 1, 2, 3 saya buat dalam siklus pertama. Kemudian siklus berikutnya saya juga pakai penilaian aspek 1, 2, 3 berpikir kritis. Kemudian siklus keduanya, ketiga berikutnya pun saya juga pakai aspek 1, 2, 3 dalam satu kesatuan. Jadi kan terpisah. Bisa juga Pak ya? Ya? Boleh Pak. Jadi kalau ini gagasan ini indikatornya tidak banyak, jadi setiap siklus itu lagi dipakai Pak. 1, 2, 3, 4 pertama. Nanti 1, 2, 3, 4 terus begitu Pak. Nanti kita lihat Pak makin gemuk enggak itunya? Makin gemuk, makin lengkap. Gitu. Nah jadi kan nanti makin gemuk. Nah ujungnya nanti gemuk banget itu Pak. Jadi bisa melihat aspek per aspek, boleh begitu juga. Atau tadi setiap pertemuan pertama aspeknya lengkap, kedua lengkap, terus begitu Pak. Sehingga nanti dipastikan bahwa makin sana Pak Joko pasti makin bagus. Karena kan siklus pertama ada kekurangan Pak. Iya. Yang kedua dioptimalkan sampai nanti ujungnya sempurna gitu. Bukan sempurna lah, paling mendekati sempurna. Tapi kalau observer bilang enggak Pak, Bapak itu ternyata ngibul Pak, RPP-nya kemana, ajar kemana, berarti nggak masuk. Harus betul-betul selaras terus. Sinkron ya. Begitu Pak. Jadi polanya tidak baku, silakan. Tapi kalau tadi aspek 1 banyak, 2 banyak, ya mungkin per aspek bisa. Nah, ini pertanyaan terakhir Pak. Untuk menentukan bahwa siklus kita selesai atau berhenti di dalam PTK itu kan pasti ada parameter keberhasilan. Iya. Nah, yang saya gunakan parameter keberhasilan pertama yaitu 1, hasil belajar siswa dalam satu kelas itu di atas 75%. 1. Yang kedua, hasil lembar observasi keaktifan siswa, keaktifan itu di atas 80%. Nah, apakah hanya dengan menggunakan 2 parameter ini saja bisa digunakan untuk menentukan bahwa siklus terakhir ketiga itu selesai? Ya. Nah, baik. Sepanjang pengetahuan saya, jangan sepanjang, sependek aja deh. Saya sok amat bilang panjang, pendek aja deh ya. Sependek pengetahuan saya, Pak, bukan hanya itu. Bapak terjadi tidak yang tadi komponen tentang STEAM dan berpikir kritis. Jadi kalau Bapak ini lagi Pak, hasil itu adalah akibat. Proses itu yang lebih penting karena Bapak kan ingin membidik berpikir kritis itu adanya pada proses dong. Iya. Bahwa nanti berdampak pada hasil itu urusan lain, tapi artinya yang dibidik itu proses. Begitu pula STEAM. STEAM itu kan diproses, Pak. Gitu. Nah, sehingga menurut saya bukannya itu, Pak. Ukurannya pertama RPP LKPD sudah STEAM belum? Ya. Yang kedua pada saat pembelajaran sudah STEAM dan berpikir kritis belum? Pada saat tes itu sebagai muara tadi, Pak. Gitu. Jadi sekali lagi kita jangan terjebak dengan kuantitatif yang mengorientasikan pada hasil saja. Ini proses, Pak. Jadi tapi gini pendeknya.
Kalau prosesnya benar, Pak, masa sih hasilnya nggak benar? Nah, kira-kira begitu. Ya. Jadi kalau nanti begini, Pak, proses sudah benar, lalu hasil nggak pernah benar, ada yang salah. Gitu. Jadi kalau katakan tadi, misalkan pertemuan pertama rata-ratanya 60, pertemuan kedua 80, lalu pertemuan ketiga 70. Tidak perlu berkecil hati. Kan targetnya bukan itu. Oh, materinya beda, Pak. Iya, berpikir Kan kita tahu. misalkan materi kedua mudah, kan 80 Ya. tuh rata-ratanya. Materi ketiga sulit lagi. Menggambar 70 nggak grafik. apa-apa. Kan bukan dapat angkanya, terjadi tidak prosesnya. Kan begitu. Gitu. Jadi kalau Bapak punya tema yang tadi, terpaksa Bapak nggak boleh yang lain gitu aja. Harus konsisten dengan yang tadi. Gitu. Ya, begitu kurang lebihnya Pak Joko. Ya Pak, terima kasih ya. Pak. Izin stop share Pak. Iya. Oke, terima kasih banyak Bapak Joko Ya. atas kesediaannya membagikan, karena dikritik nih lembar observasi dan kawan-kawannya. Terima kasih juga Pak Suhendra yang membuka wawasan kalau menurut saya. Jadi kita memang betul-betul fokus di prosesnya. Kalau prosesnya benar, insya Allah hasilnya juga akan benar. Ya. Jadi semoga Bapak Ibu yang lain bisa menyesuaikan dengan hasil review untuk pekerjaan instrumen-instrumen dari Pak Joko. Berarti RPP, LKPD, lembar observasi, angket, wawancara, semua ini harus saling mengkonfirmasi tes sebagai tambahan proses muaranya, Bapak ya. Betul. Ya. Yang tadi juga Pak Joko tidak marah sama saya kan? Bagus Pak, malah bagus karena kan belum proses, kita harus mau mengevaluasi instrumen. Betul Pak. Oke. Masukan ini Pak, masukan sekali. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Joko ya. Kita sebenarnya masih punya waktu 16 menit. Boleh? Ya, sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang lain. Saya persilahkan untuk raise hand. Ibu Kunti sepertinya Pak Joko, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Terkait ini Pak, tentang CIMTAK ataupun kita bilang instrumen untuk mengukur kemampuan berpikir kritis. Kurang keras Pak Joko. Oh ya, boleh. Halo? Terkait ya. CIMTAK tentang kemampuan berpikir kritis, apakah kita boleh menggabungkan dari 3 pendapat orang yang berbeda? Ya. Misalkan tadi kan pendapatnya Ani Winarni dengan Evris, kemudian saya pakai milik Pak Dadang Juandi, kemudian pakai miliknya Pak Herman Suherman. Nah, pada waktu kegiatan observasi di lapangan, saya menggunakan miliknya Pak Herman Suherman. Pada waktu kegiatan evaluasi mengerjakan soal, karena sesuai, saya pakai miliknya Bu Ani Winarni. Dan kemudian pada waktu kegiatan final dalam berarti analisis project akhir, saya gunakan miliknya Pak Dadang Juandi. Bisa seperti itu Pak? Atau harus satu orang terus sampai akhir? Iya. Kalau secara prinsip sebetulnya bisa dua-duanya. Tetapi mungkin akan lebih nampak konsistensi itu karena menggunakan rujukan yang sama. Bahwa kita bisa mengcombine, karena begini Pak, ini sebetulnya kan PTK itu mirip orang berobat ke dokter sebetulnya. Ketika datang kan ditanya apa keluhannya, kapan terasanya, kan begitu. Lalu diberi obat kan, Bapak Ibu ini resep beri di apotek. Silakan diminum sampai habis. Jangan minum obat yang lain. Sebetulnya apa? Dokter sedang mencoba-coba ini. Pada dasarnya pasien itu kelinci percobaan. Dia pun nggak yakin sebetulnya. Kenapa tidak boleh minum obat yang lain? Karena bisa mengganggu treatment. Jika tadi Pak Joko menggunakan apa tadi? STEAM dan berpikir kritis, Pak Joko tidak boleh menggunakan yang lain. Dan ketika anak nanti di luar kelas belajar dengan guru lesnya, nggak boleh ada itu sebetulnya. Itu mengganggu itu sebetulnya. Bisa mengkontaminasi ikhtiar Pak Joko kan. Tapi kita asumsikan aja anak bimbel nggak nanya yang lain. Gitu. Sebab kalau dia bimbel terus kasih treatment jamu, nanti sembuhnya karena jamu, Bapak Joko nggak bilang mengklaim itu nggak boleh. Karena siapa tahu justru treatment bukan punya Bapak, punya guru lesnya Pak, gitu, yang membuat mereka paham. Nah lalu kan dokter bilang gitu, kalau sudah selesai minum obat datang lagi. Apa artinya? Itu siklus kedua kan? Dan dokter tidak pernah pretest post test di situ, karena yang ada itu prosesnya Pak. Ujungnya apa? Sembuh. Sembuh itu hasil sebetulnya.
Bapak Ibu tidak usah kecil lagi kalau sudah sembuh. Pas siklus kedua, dok, saya tuh sembuh pusingnya, cuman gatal-gatal. Ah, berarti muncul yang kedua tuh. Siklus kedua gatal, siklus terus kedua. Nah, kata Pak Joko tadi kapan berhenti? Ya sudah kalau sudah sembuh tadi. Dan treatment itu sudah berfungsi. Jadi lagi jangan hanya terjebak dengan hasil yang Bapak niatkan pada tema penelitiannya berjalan tidak. Lebih kepada keterlaksanaan dan seterusnya. Bahwa nanti anak ditanya senang tidak senang tambahan barangkali. Tapi kan akan lebih bagus kalau treatmentnya membuat mereka mengerti, paham juga dan happy kan begitu. Jadi yang tadi angket tentang senang itu sebetulnya sifatnya opsional, lebih ke tambahan saja. Barangkali begitu Pak Joko dan teman-teman. Ya. Masih ada berapa menit ini? 12 menit lagi. Oh, 12 menit lagi. Oke. Ini ada punya Pak Anjar nih ya. Ada pertanyaan dari Pak Anjar. Judul PTK-nya apa tadi? Coba tadi Judul saya bacakan Pak. Sebentar, tadi ada tulisannya mana? Nah ini ya. Nah, model pembelajaran berbasis masalah kan? Berarti apa? Berarti Pak Anjar sejak RPP, LKPD, angket dan seterusnya harus menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Jangan yang lain. Tidak boleh ada jamu lain yang mengganggu untuk meningkatkan minat belajar. Jadi yang apa di sini lihatnya? Observasinya mengamati, ya, bahwa observer juga perlu tahu RPP-nya. RPP-nya harus model pembelajaran berbasis masalah. Muatannya meningkatkan minat belajar. LKPD juga demikian. Lalu model kan ada sintak tadi, ya. Apakah tadi sintaknya tadi kata Pak Joko, apakah terus menerus dipakai terus-terusan misalkan 5 sintak ya. Siklus pertama 5, kedua 5, begitu bisa. Atau 1-2 di siklus pertama, 3-4 siklus kedua. Boleh begitu juga. Tapi mana yang lebih efektif? Lalu tadi kalau lihat RPP LKPD kan itu bagian perencanaan. Nah, ketika terjadi itu apa? Angket dulu, observasi dulu menurut Pak Anjar. Nah, sebetulnya apa di sini? Observasinya observasi kelas kan? Berarti pertama mengamati terjadi tidak model pembelajaran berbasis masalah itu. Yang diamati apa? Gurunya, siswanya, lalu bahan ajar dan sebagainya. Jadi sebetulnya kalau menurut hemat saya lebih nampak itu dengan observasi. Menggambarkan tidak pembelajaran itu, penggunaan model berbasis masalah. Jangan-jangan bukan itu. Misalkan saja judulnya berbasis pengguna model, tapi tidak bekerja itunya. Oh salah berarti. Gitu. Nah setelah observasi nanti, ya, jadi observasi itu harus observasi selalu kan. Siklus pertama diamati, kedua diamati, terus begitu. Jadi makin sana penggunaan model makin sempurna, mendekati ideal lah begitu. Nah, tapi untuk memastikan bahwa antara proses dan hasil itu ada kaitan, maka perlu ada tes, ya perlu. Siklus pertama ada tes, kedua ada tes, tapi pasti bukan tes yang sama, pasti terus bergulir. Nah, nanti ketika nanti observasi diamati terjadi tidak, kemudian dites. Yang berikutnya, oh makin mantap nih, komponennya makin lengkap. Nanti hasilnya pun sama di situ. Nah, bahwa nanti ini menanyakan kamu senang tidak, lebih paham tidak pakai, jangan mungkin mereka nggak perlu tahu model lah, mereka bahasa orang gede lah gitu ya. Mungkin saja pakai pembelajaran yang tadi guru lakukan itu kamu ngerti nggak, senang tidak, lebih paham tidak, untuk melihat bahwa model itu harus efektif, harus membuat mereka lebih paham gitu, dibandingkan dengan pembelajaran yang biasa. Tapi pada unsur PTK ini tidak ada komparasi, tidak ada pembandingan yang lain. Ini betul punya kita saja di situ. Gitu. Jadi angket ini sebetulnya sifatnya tambahan untuk memastikan kesan, opini, efektif dan tidak begitu. Mau pakai wawancara boleh. Kalau ingin nanya semua angket, ingin nanya per detil berarti tidak sekelas kan nggak mungkin di semua diwawancarai kan. Pilih beberapa anak yang bisa merepresentasikan ide kita. Ya, demikian pula wawancara guru, karena gurunya kita yang nggak perlu wawancara dong, pasti punya kita. Gitu. Nah begitu kurang lebihnya. Jadi ini saya kira sekali lagi pada PTK tidak ada protes dan postes, kan tidak membandingkan delta, nggak ada. Sebab kalau tadi ide terus bergulir, bagaimana mungkin tesnya sama? Kan terus bekerja, terus berjalan, argonya jalan terus, itu materi terus jalan. Jadi sudah pasti nggak ada urusan dengan pretense postes. Tetapi ketika ingin mengecek kelompok awal boleh, tapi bukan sebagai pretense. Silakan untuk melihat di mana starting point-nya.
Ya, oke gitu ya. Jadi Pak Ajar semoga lekas sembuh nih, lagi sakit tapi hadir. Ya alhamdulillah ini meskipun sakit hadir. Ya, menunjukkan kita ingin mencoba mengikhtiarkan pembelajaran yang dari waktu ke waktu terus membaik dan seterusnya. PTK just one of them. Hanya salah satu, tapi ini sangat menyangkut kelas kita, makanya ini banyak dipilih orang karena ini relatif lebih mudah dan PTK tidak pernah mengganggu pembelajaran. KRP kan pasti bikin. Pembelajaran pasti bikin. Itu mah sebetulnya apa ya? Bagian dari tugas kita. Ini bukan penelitian yang sengaja sebetulnya. Karena tidak pakai penelitian pun kan kita melakukan pasti. Cuman dititip pesan gitu aja lah. Gitu. Kurang seperti itu. Baik, saya kira itu cukup mungkin yang Pak Joko ya. Tapi kalau nanti ada yang lain boleh tertulis lah nanti lewat Bu Rahma atau Pak Uncok ya. Nanti mungkin bisa disampaikan secara tertulis. Nanti saya akan respon sebatas saya bisa. Mungkin begitu lagi Bu Rahma dan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan tetap bersemangat. Tidak perlu kecil hati. Saya pun dulu melakukan hal-hal yang salah, keliru dulu lah sama. Gitu. Ya kan sekarang karena terus-terusan gitu. Tahu karena berkali-kali. Gitu. Ya. Jadi begitu kurang lebihnya. Tidak perlu berkecil hati. Tetap semangat. Tetap memperbaiki diri. Insya Allah upaya kita menjadi bagian dari ikhtiar untuk mengoptimalkan pembelajaran. Coba lagi. Mungkin tadi berpikir kritis, nanti mungkin lain waktu berpikir matematika, problem solving dan sebagainya. Sehingga nanti dalam setahun itu makin banyak kontribusinya. Barangkali begitu Bu Rahma ya, intinya begitu. Saya lagi sangat senang bisa ketemu meskipun dalam waktu yang singkat dan tergesa-gesa, karena saya pun harus ngambil koper, nanti takut diambil orang koper saya itu ya. Ini masih di bandara ya. Terima kasih. Lagi mungkin nanti silakan lewat Pak Uncok atau Bu Rahma atau teman-teman lain nanti sampaikan ke saya, nanti akan saya jawab. Ya, karena saya langsung nih dari sini harus ke Bandung, saya sebentar lagi harus bersiap-siap untuk pergi ke Bandung. Terima kasih, mohon maaf segala kekurangan, saya mohon diri. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, bertanya sebentar Pak. Oh, boleh. Ya. Nah, ini nanti kalau teman-teman di sini, teman-teman guru sudah mengerjakan tugasnya pembuatan instrumen, nanti saya kirim ke Bapak boleh untuk dikasih feedback? Boleh. Silakan lewat Pak Bu Rahma atau Pak Uncok, silakan. Ya. Oke, siap. Siap, terima kasih ya Pak. Ya, saya pamit, saya mau ngejar koper ya. Oke, siap. Saya di jalan Pak. Mohon diri. Terima kasih, salam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Iya, mantap Bang Uncok. Nah, ada Terima pertanyaan kasih. lagi dari Bu Kunti, dari Ibu Yudiati. Jadi Bang Uncok nanti pertanyaan dari Bapak Ibu Guru kita kumpulkan melalui tugas-tugasnya aja dikerjakan Bapak Ibu supaya nanti instrumennya itu kita kirim ke Bapak untuk dikasih feedback. Dan Lewat kalau, GCR. Lewat GCR. Oh, saya bilang di mana Pak? Terima kasih Bang Uncok, terima kasih. Oke, Mohon bimbingannya, saya ini sudah lama sekali tidak siap. mengotak-atik itu. Betul. Jangan lupa akses. Nah, nanti tugasnya dikirim di ini aja Microsoft Word Bapak Ibu supaya untuk kasih feedbacknya lebih gampang kan Bapaknya nanti. Ke GCR aja Bang? Iya, atau... betul di GCR maksudnya. Dari iya. GCR nanti kita ambil. Ini tugas yang mana ya? Tugas yang mana Bang? Tugas instrumen Ibu supaya nanti kita minta feedback dari Bapak. Ibu Kunti sudah ada Pak. Sudah. Tugas ketiga ya? Saya sudah aku lupa Bang tugas Uncok. ketiga Pak yang pastinya. Tugas 4. Tugas 4. nih. Betul. 4. Berarti Ya. di atas tugas itu kita tulis lagi atas judulnya kita ya, judul masalah kita biar bisa Iya. dibandingkan lagi ini lagi sama Pak Ya, Suhendra betul. tadi. Betul. Topiknya harus clear apa topiknya, terus masalahnya apa, instrumennya apa gitu supaya karena kan itu tugas pertama sampai tugas terakhir yang sekarang ini kan memang berunut semuanya ya. Gitu. Supaya nanti di lapangan Bapak Ibu sudah bisa langsung eksekusi penelitiannya. Sebenarnya gimana, masih Bapak Ibu? Semuanya bersemangat. masih kurang, sebenarnya masih kurangan ini Bang Uncok. Waktunya kurang, Masih Mr. kurang. Ucok. Iya. Waktunya kurang 5 jam kalau perlu. Instrumen Nah, tugas keempat, Pak Anjar, ketiga tuh RPP sama siklus. Itu Saya dia, belum Bapak Ibu. semua. Ini instrumen sudah kita buat 2 kali pertemuan malah gitu.
Kalau sempat 5 kali pertemuan nggak mungkin dong. Nggak Maaf jadi, mau Kak. nanya Pak Uncok, Ya, ya Ibu. kalau tugas yang dikumpul untuk satu pertemuan aja dulu tidak apa-apa kah? Kalau ditanya tidak apa-apa, sebenarnya saya bilang tidak boleh gitu kan. Hanya saja kan saya sebagai rekan-rekan Bapak Ibu tidak bisa memaksakan Bapak Ibu. Jadi kalau dikerjakan tugas 1, ya insya Allah. Kalau dikerjakan tugas 2, alhamdulillah. Kalau yang Enggak, tugas maksudnya yang tugas 4 itu Pak Uncok sama tugas 3 RPP kan suruh buat, saya baru buat untuk satu pertemuan, terus yang instrumennya juga baru sebagian dicicil-cicil. Jadi ya, nggak untuk yang apa-apa Ibu. tugas 4 itu belum saya serahkan, tapi sudah saya isi, cuman belum saya serahkan. Tapi di dalamnya sudah ada yang sudah saya selesaikan, saya masukkan, tapi belum saya submit. It's okay Bu. Itu dikumpul Terima saja. kasih Pak Uncok. Nanti kalau misalnya apa kita minta feedback dari Bapak. Gimana Bapak Ibu? Sudah bersemangat untuk terjun ke lapangan? Sangat bersemangat. Ngeri Ya. Pak Uncok. Ya, harapannya penelitian Yang- Bapak Ibu lancar semuanya. Mohon Ya, izin, lanjut Bu Rama. yang Pak Ruli itu udah ini profesor termuda di umur usia 35 tahun. Jadi semoga kita bisa memanfaatkan kesempatan nanti di sesi Bapak Ruli. Kapan Betul, itu betul. Pak Ruli? Sabtu depan ya? Bukan, kalau Pak Ruli itu pembuatan karya tulisnya dan pembuatan laporannya Ibu. Nah, jadi harapannya ini minggu ini ke minggu depan sampai tanggal 19 November ya, Bu Rahma ya. Bapak Ibu mengimplementasikan melakukan penelitian di lapangan supaya nanti pertemuan selanjutnya akan berbicara tentang bagaimana mengolah datanya. Di minggu berikutnya akan bagaimana menulis karya ilmiah bersama dengan Pak Ruli. Dan Pak Ruli itu baru dinobatkan sebagai profesor. Wah, hebat. Jadi narasumber kita orang-orang Semoga hebat segera Bapak Ibu. menyusul. Jadi Semoga acaranya dikeluarkan. gratis. Acaranya gratis tetapi kegiatannya Keren. tidak gratisan, tapi ya luar biasa juga narasumber yang di dalam. Pesertanya juga Ya, terima hebat-hebat. kasih. Oke, lanjut Bu Rama. Kita sisa 10 menit. Terima kasih Bapak Uncok, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menjadi volunteer karena membagikan instrumennya untuk hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan semoga di saat sesi terakhir kita sama-sama punya laporan penelitian dan ada artikelnya juga dan bisa langsung kita konsultasikan dengan Pak Amin, Ruli. amin. Dibanding hanya teori saja kan dari Pak Rulinya. Terima Oke, kasih, terima kasih. Oh ya, satu lagi Bapak Ibu, jangan lupa absen dan juga link evaluasi sudah dikirim di chatbox. Silakan diisi ya Bapak Ibu. Link evaluasi itu penting banget sama kami supaya bisa mengevaluasi kegiatan dari Simagic. Terima kasih Bapak Ibu. terima Semoga kasih. jadi artikel Mr. Ucok dibantu publikasinya ya. Amin. Ya, publikasinya juga boleh di ini Pak di jurnal-jurnal beberapa anggota dari Simagic boleh. In case tertarik. Terima kasih Pak Ibu, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Semangat. Silakan melakukan penelitian di lapangan Bapak Ibu.
Oke, Bapak Ibu, saya N ya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di minggu berikutnya.